Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk saham-saham yang di request. Yang pertama TKIM, kedua INKP, ketiga Toba, keempat MMLP, kelima PMMP, keenam Toys, ketujuh Trim, kedelapan Baca. Langsung saja ke saham pertama, ada TKIM yang hari ini ditutup terkoreksi 1,4% ke harga 7.000. Kalau dia transaksi asing hari ini net sell tapi tipis ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TKIM didistribusi. Nilai warna merah lebih besar dari warna hijau. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TKIM terlihat hari ini open gap up ya. Dia open tuh di 7.200 dan habis itu terkoreksi dan tutupannya di 7.000. Jadi bagaimana untuk kondisi seperti ini? Ya, TKIM itu masih konsolidasi. Toleransi support 6.800. Memang ada support minor di 7.000 yang sudah dipertahankan semenjak minggu ini. Sempat turun di tanggal 14 tapi kemudian ditarik naik. Sepertinya ini dijaga. Dan apakah menarik? Ya kalaupun nekat beli di harga sekarang itu risk rewardnya 1:1. Bisa seperti ini. Dan juga kalau saya lihat, kalau dia confirm breakout 7.200 itu lanjut uptrend, targetnya 8.000. Ya kuncinya breakout dulu 7.200. Risk reward ya memang nggak sesuai kalau targetnya cuma 7.200. Tapi dengan kondisi seperti ini, walaupun risk rewardnya nggak sesuai ya, lebih besar risknya, tapi kemungkinan untuk cut loss itu kecil. Jadi seperti itu. Ya resiko terburuk cut loss 3,98% ya nggak masalah juga. Menurut saya yang penting manajemennya bener. Ya dibagi. Kalau langsam satu RDN dibelikan TKIM masalah nggak? Ya asal Bapak Ibu siap kerugian 3% kecil ya. Walaupun ya secara nominal mungkin kalau masuknya besar ya besar. Tapi secara persentase wajar cut loss 3% sampai 5% itu di saham swing trade. Seperti saham TKIM ini ya masih normal. Jadi seperti itu ya. Untuk TKIM semoga aja besok atau minggu depan sudah confirm breakout 7.200 biar lebih bagus pergerakannya, bisa lanjut uptrend karena TKIM sudah membuat swing low-nya di 6.900. Nah ini seperti ini kan, ini bisa aja tadi pola descending triangle seperti ini. Nah ini dia terus naik, mungkin retest lagi, tektok area ini tinggal breakout. Maret bisa tuh uptrend. Semoga sampai 8.000. Jadi seperti itu. Untuk TKIM langsung saja ke saham kedua, ada INKP yang hari ini ditutup di harga 7.650 terkoreksi 1,29%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya INKP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INKP juga gagal melewati 7.800. Dia tadi juga open gap up dan ditutup turun. Nah, dengan kondisi seperti ini ya kalau Bapak Ibu mau coba beli di support, siapa tahu open gap up lagi kan udah bisa tuh lumayan profit 1 sampai 1,5%. Hitungan menit open market langsung misalnya 1 menit 2 menit ditarik naik, TP turun ya udah kan bisa trading di saham lain lagi. Ya, bisa juga beli sore jual pagi, tapi tetap harus punya trading plan ya, nggak selalu dia open gap up, tapi keseringan nih memang open gap up dia ya. Jadi seperti itu aja untuk INKP. Kalau kondisi seperti ini mending wait and see dulu, tapi kalau mau coba ya tinggal cut loss kalau dijebol 7.400. Saya nggak kasih toleransi, memang ada low-nya di 7.200 tapi potensi besar kalau jebol 7.400 itu ke 7.000. Untuk INKP MACD-nya sudah mengarah ke atas, membentuk golden cross, bercat di atasnya juga terbentuk, dan koreksi hari ini volume kecil. Jadi tetap ada peluang naik karena ini MACD-nya naik, harga sahamnya candle-nya turun. Nah ini ada bullish divergence, tapi memang konfirmasinya jauh ya. Ya kalau mau bagus memang breakout 8.500 8.400 ini baru tuh double bottom, targetnya ya bisa sampai 10.000 untuk INKP. Jadi seperti itu untuk INKP. Apakah ini proses turun lebih dalam? Kemungkinan ya ini proses akumulasi untuk naik, cuman harus punya skenario juga. Kalau misalnya dia jebol 7.400 jual dulu aja. Jadi seperti itu untuk INKP. Langsung saja ke saham ketiga, ada Toba yang hari ini ditutup terkoreksi 3,65% ke harga 1.450. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy.
Kalau dilihat dari broker summary-nya, Toba di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Toba ya kalau mau bagus besok harus rebound. Kalau dia terus turun, memang bisa ke 1400 bisa. Tapi idealnya dia mendekati dulu EMA 60-nya di 1300 sampai 1350. Itu area best buy-nya. Ya, apakah dia bisa membuat swing low-nya di 1400? Bisa jadi. Cuman itu harga tanggung ya, kalaupun Bapak Ibu nekat beli ya nggak masalah juga ya. Area ini ya 1370 itu area golden ratio-nya ya, mungkin offset sedikit bisa 1350 1330, pokoknya mendekati 1300 sampai 1350 ini area buy. Apakah bisa di buy hari ini sini? Bisa, yang penting Bapak Ibu harus disiplin cut loss. Kalau Bapak Ibu cut loss-nya di bawah 1300, cut loss-nya 10%, ya boleh juga, asal siap cut loss lebih dalam. Atau strategi lain, kalau ternyata dia turun ya tinggal average down di area tadi 1370 sampai 1350. Dan kalau ini jadi swing low-nya ya besok itu harus rebound, minimal tutup di atas 1550. Jadi dia harus naik 100 poin, itu sekitar 6,5%. Jadi menarik kalau besok rebound, berpeluang besar seminggu ke depan itu dia bisa konsolidasi di atas ini. Minim dia sentuh 1600. Kalau gagal dia turun lagi, tektokan aja 1500 sampai 1600 atau 1450 ini. Kalau dia bisa lewat ya 1800 area konsolidasinya. Jadi seperti itu untuk Toba. Kalau mau ya wait and see, tunggu dia tutup hijau di atas 1500 itu baru coba nekat, ya bisa juga seperti itu. MACD-nya mengarah ke bawah membentuk dead cross, bercat di bawah 0 juga makin dalam. Jadi kemana arahnya ya potensinya turun dulu. 1370 ke bawah itu area menarik untuk beli Toba. Jadi seperti itu untuk Toba. Langsung saja ke saham keempat, ada MMLP yang hari ini ditutup di harga 444. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy, tapi bisa dilihat bid offer-nya tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MLLP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MMLP ini juga sudah lama saya nggak lihat ya. Waktu itu masih di area ini 600 sampai 850, terus dia turun beli di area bawah ini dan akhirnya dia jebol ini dan nggak lihat lagi karena memang fasenya downtrend. Ya, ini dia downtrend terus membuat pola dead cat bone dan jebol lagi. Jadi kemana arahnya? Ini memang ada indikasi double bottom, cuman hari ini terlihat gagal lewat ya. Ya kalau lebih menarik itu dia di 400 ini sampai 350. Tapi kemungkinan besar kalau besok candle merah ya siap-siap ke 400. Tapi biasanya ada pantulan di 400 yang minimal 3-4% sampai 5% tuh bisa dapat pantulannya selama seminggu. Ya mampatin aja. Kalau dapat pantulan-pantulan kecil, TP besok lihat lagi. Karena untuk naik lebih tinggi kemungkinan enggak, dia kemungkinan juga paling konsolidasi. Kalau sampai jebol 440-nya ini ya 400, tektokan di 400 support dan resisten 440. Jadi seperti itu. Memang MACD-nya sudah mulai melandai mengarah ke atas, bercat di atasnya juga terbentuk. Tapi kalau mau nekat beli di harga sekarang, siapa tahu dia membentuk double bottom, ya tinggal cut loss kalau dijebol 440. Atur aja di mana, jangan sampai dikasih toleransi 400, mending 3% cut loss, nanti buyback di bawah kalau memang arahnya turun. Jadi selamatkan 7%-nya. Daripada di bawah turun average down, mending out dulu, cut loss, baru buyback di bawah. Pas dia mantul itu potensinya ketutup tuh 3%. Biasanya seperti itu ya. Dan jadi kalau mau nekat beli di harga sekarang, ya tinggal cut loss di bawah 440, targetnya 460 sampai 480. Jadi seperti itu untuk MMLP, saham downtrend. Jadi ya main cepat aja lah. ODT atau ya targetkan 35% udah tercapai jual. Jadi seperti itu untuk MMLP. Langsung saja ke saham kelima, ada PMMP yang hari ini ditutup terkoreksi 0,88% ke harga 446. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PMMP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PMMP ini apakah menarik? Harusnya ini mulai menarik. Memang dia di bawah EMA 200-nya, tapi dia sudah membentuk swing low yang lebih tinggi low-nya ya. Dan ini ada candle bullish angle pink dan dia reject lagi 440 hari ini. Jadi kemana arahnya? Potensi kalau market mendukung besok rebound dan semoga bisa tutup di 460. Kalau itu di breakout itu ada pola cup and handle, bisa jadi ya. Seperti ini gambarannya. Nah, ya.
Menarik nggak? Menarik harusnya kalau dia breakout. Yang penting nggak false breakout. Jadi kalau beli di harga sekarang, jual aja kalau dia jebol 430 atau ya 434 juga bisa, nggak usah sampai 430. Karena kalau jebol 440 itu arahnya 420, jadi nggak usah pakai lagi low ini. Pokoknya dia tutup di bawah 440, exit. Sesuaikan toleransinya 1 atau 2% dari 440. Jadi seperti itu untuk PMMP. Dan menariknya PMMP nanti kalau sudah confirm breakout 460, targetnya perubahan praksi harga di 500. Trend downtrendnya memang belum. Nah ini ya, dia kalau breakout 500 lanjut strong up trend, targetnya 600, jadi bisa 20% tuh ya. Jadi beli di harga sekarang, kalau mau kasih toleransi di bawah 420 itu terlalu dalam. Tapi kalau untuk swing trade boleh juga, cuman time frame-nya lebih lama nih. Ya bisa seperti ini, cut loss-nya cuma 7%, target profitnya retest trend line downtrend-nya di 500, 11%, jadi risk reward-nya 1/1,5. Bisa seperti itu juga, tapi kalau saya lebih suka cut loss tipis sekitar 3%, targetnya profitnya juga tipis saja nih. Risk reward-nya 1/1 tapi bisa cepat. Ya, cut loss-nya bisa cepat, TP-nya bisa cepat, tapi kalau dia mampu breakout ya tetap di hold, ya tergantung market. Bisa saya targetkan ke sini juga, ke 500. Jadi risk reward-nya 1/4. Jadi seperti itu. Tapi atur aja bagaimana strategi masing-masing ya. Nggak harus sama, karena apapun strategi di market itu bisa profit. Yang penting benar belinya, jangan beli kejar harga, lihat saham naik 10%, 12%, 13%, bahkan 20% kejar, berharap arah. Itu sama aja bunuh diri kalau nggak pakai cut loss. Kalau nggak pakai cut loss sih nggak masalah, kejar harga. Yang penting ya seperti saya tadi bilang, strateginya. Karena beli kejar harga itu harus siap cut loss. Karena kenapa? Kalau dia balik arah itu resikonya sangat besar. Apalagi balik ke harga penutupan sebelumnya. Misalnya naik 10%, 15%, balik ke harga penutupan sebelumnya, minusnya udah 10%, udah 15%. Untuk balik ke atas itu agak berat ya, tergantung marketnya mau nggak bandarnya. Kalau nggak mau ya susah, sangkut lagi kan, seperti itu keseringan ya. Yang penting sabar, suka screening saham, lihat chart, itu pasti bisa nantinya. Ya beli-beli aja di support, walaupun masih belum pakai indikator lain, bisa lihat bandarmologi, lihat susunan bagaimana broker summary-nya ya. Transaksi hariannya seperti apa, kan seperti itu ya. Tapi kalau mau simple aja ya lihat support resisten aja, ikutin aja itu. Harusnya bisa profit lah ya. Yang penting disiplin. Langsung saja ke saham ke-6. Ada Toys yang hari ini ditutup menguat 0,99% ke harga 204. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Toys didistribusi. Langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal kalau saya lihat Toys ini kemungkinan besok rebound, karena dia minggu ini terus membentuk lower high, higher high. Memang dia gagal melewati trend line downtrendnya ini, atau tarik atas ini aja ya biar lebih itu. Nah atau ini kalau dari sini tarikannya ya memang sudah patah trend downtrendnya ya. Ini dia lagi konsolidasi dan sama ini ada pola cup and handle. Nah menarik nggak? Menarik harusnya Toys nih. Sayang belum digoreng aja sama market makernya. Tapi kalau dilihat volume makin meningkat, besok kemungkinan bisa digoreng tuh. Targetnya 220 bisa tercapai oleh Toys ya. Kalau itu di breakout tuh mungkin Toys bisa 240 dan bisa aja dia arah. Karena keseringan juga Toys ini bisa arah walaupun sering membuat jarum. Jadi beli Toys ini ya belinya kalau bisa di support. Kalau dia udah naik tinggi, siap-siap jaga-jaga, pasang trailing stop, karena ya ini keseringan juga dia membentuk jarum ya. Tapi kondisi seperti ini besok itu ada peluang rebound. Kalau nekat beli di 204 ini, tinggal cut loss di 194 atau 196 di bawah EMA 20-nya ini. Ya, di bawah supportnya. Ya cut loss-nya paling mentok 4% lah, sampai 5%. Ya udah, target profitnya minim-minim 8%, 220. Nih, 7,5 lah. Cut loss-nya paling mentok nih, 4%. Jadi 1/1,5. Apalagi kalau dia mampu arah
ke 240 karena konfirmasi dia breakout 220 itu siap-siap 240 bisa naik tuh 18% dalam satu hari. Tapi ini disclaimer on. Jadi seperti itu. Untuk Toys langsung saja ke saham ke-7 ada Trims yang hari ini ditutup menguat 2,95% ke harga 348. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya Trim diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Trims juga kembali breakout 340. Jadi apakah menarik? Harusnya menarik, memang nggak usah satu harga ya. 350 340 itu area resisten. Kalau dia udah bergerak di atas itu harusnya lanjut ya. Karena ini juga ada indikasi ini cup and handle juga. Tapi apapun polanya tetap neckline. Kuncinya itu neckline-nya ini resisten. Bapak Ibu nggak perlu menghafal pola juga, yang penting tahu resisten kuatnya. 340 350 itu harusnya besok di breakout. Targetnya 400 untuk Trim. Trim juga sudah saya rekomendasikan dari semenjak kalau nggak salah ini ya 10 Februari. Itu waktu dia candle merah, ternyata berapa kali koreksi di 336 sampai 3326. Dan udah lumayan juga profitnya. Jadi seperti itu. Untuk Trim menarik diperhatikan, harusnya bisa lanjut besok. Target terdekat 360 aja dulu ya. Hari ini yang diuji sampai 370. Tapi kalau marketnya mau ya bisa sampai itu di 400. Cuman perlu hati-hati, jangan beli di pucuk. Kalau sudah Trim naik tinggi, mending hindari. Karena ini karakternya sering membuat ekor atau jarum panjang dari atas ke bawah. Ya siap-siap dibantai ya. Jadi seperti itu. MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk dan volume meningkat. Jadi Trim besok lanjut naik. Jadi Bapak Ibu yang di grup juga ya bisa di hold aja untuk Trimnya. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Baca yang hari ini ditutup di harga 236 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Baca diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Baca ini diakumulasi tapi nggak naik-naik ya. Ya, yang penting sabar. Ini lagi proses mungkin akumulasi sebelum dia naik tinggi. Apakah ada corporate action? Nggak ada ya. Jadi Baca belum ada sentimen juga dari corporate action, tapi Baca itu kalau sudah breakout dari 250 siap-siap rally juga, itu targetnya 300. Yang penting breakout dulu 250. Jadi apakah bisa beli? Harusnya bisa beli juga di harga sekarang karena ini dia dekat dengan support-supportnya 230. Jual aja kalau dia jebol 230. Kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi 220 itu sekitar 7-8% ya silahkan. Karena targetnya juga tinggi nih kalau dia breakout. Yang penting Bapak Ibu disiplin cut loss. Kalau cut lossnya udah dalam harus siap cut loss juga. Ini 8%, rewardnya minim-minim 5% aja ya. Ternyata terlalu dalam nih. Harusnya nggak 230 itu jebol, jual aja lah. Karena dia terus bertahan di atas 230, harusnya di 226 udah jual aja tuh. 4%, jadi rewardnya juga 5% sampai 6%. Jadi 1 banding 1,5. Tapi bagusnya kalau dia breakout 250 itu siap-siap uptrend untuk Baca. Dan Baca kalau breakout 250 minggu ini atau minggu depan, ini confirm swing low-nya. Jadi seperti ini, dia naik atau retest dulu bisa naik atau bisa langsung naik ya, tergantung market tuh gimana gambarnya. Jadi seperti itu untuk Baca. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping, cari profit cepat dalam hitungan menit 1-5%, saya akan ajarkan caranya, bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, tahu pola saham mau naik dan turun, dan juga analisa bandarmologi, end of day, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit untuk saham scalping, dan juga ARB Hunter, arah Hunter. Kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram atau DM aja Instagram Borneo Trader. Dan bagi Bapak Ibu yang mau cuman ikut rekomendasi saham,
Setiap harinya saya kasih rekomendasi 2 saham, dan di jam market kalau ada yang bagus saya rekomendasikan juga, atau sebelum tutup market ya, untuk di swing trade kalau dikasih dalam 1 hari itu bonus. Kalau tertarik saya akan buatkan trading plan-nya, juga chartnya, dan free konsultasi portofolio. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.